bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Babul buka alal mayyit. Haddatsana Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi wa Amr bin Sawadin Al-Amiri qala akhbarana Abdullah bin Wahbin akhbarani Amr bin Al-Haris an Sa'id bin Al-Haris Al-Ansari an Abdullah bin Umar qala istaka Sa'd bin Ubadah syakwan lahu fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdurrahman ibn Aufin wa Sa'd ibn Abi Waqqasin wa Abdullah ibn Mas'udin falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghasyiyah faqala aqad qada qalu la ya Rasulullah fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau faqala ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisani aw yarham. Di hadis yang keempat, Imam Muslim pada bab al-buka alal mayyit mencantumkan hadis berkaitan dengan sakitnya Sa'ad bin Ubadah. Di kalangan sahabat ada nama Sa'ad. Dua-duanya termasuk sahabat yang bahasanya terkenal, masyhur. Terlebih Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi seorang sahabat yang orang kafir sekalipun takut kepada Sa'ad. Namun takutnya bukan karena dia seorang yang hebat dalam artian secara fisik, namun di sini karena ada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi pernah berdoa, Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, kabulkanlah bagi Sa'ad apabila dia berdoa kepadamu. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan Sa'ad bin Abi Ubadah di saat sakit oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ditengok. Ini adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan iyadatul mardo atau iyadatul marid. Bahasa kita seringkali menggunakan ta'ziyah kepada yang sakit itu, padahal menurut beberapa keterangan baik hadis menggunakan kalimatnya iyadah, juga bukan ziarah, walaupun sama-sama datang mengunjungi. Itu namanya iyadatul marid, menengok orang yang dalam keadaan sakit. Hadis yang pertama oleh Imam Muslim berkaitan dengan wafatnya Abu Salamah. Yang kedua, wafatnya cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yaitu bagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, karena Rasul adalah orang yang menganjurkan
di mana hakul muslim ala muslim itu wa idza marido fa'udhu, apabila sakit maka tengoklah, maka jenguklah. Ini implementasi sabda beliau fa'udhu. Kata Abdullah bin Umar, istaka Sa'd bin Ubadah syakwan lahu, bahwa Sa'd bin Ubadah sakit. Fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdurrahman bin Auf. Rasul menjenguknya bersama dengan Abdurrahman bin Auf. Ini juga sahabat yang sangat terkenal dengan, ya ini bukan lagi pengamat tapi pelaku ekonomi. Seorang sahabat di mana datang dari Mekah ke Madinah dengan kekayaan nol. Bahkan begitu datang di Madinah oleh Sa'id bin Arabi ditawari. Karena oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semua sahabat itu dimuakhadkan. Arti muakhad itu dipersaudarakan. Orang Ansor dipersaudarakan dengan orang Muhajir. Salah satunya Sa'ad bin Arabi dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad, aku ini adalah orang yang paling kaya di Madinah. Kalau begitu, silahkan nanti kekayaan kita bagi dua. Ini saking sayangnya Sa'ad bin Arabi ke Abdurrahman bin Auf, kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan dalam riwayat itu pun dijelaskan, ini satu hak kalau kekayaan dibagi dua masih mending. Kata Sa'ad bin Arabi, saya punya istri dua. Mana yang kau suka? Nanti setelah ku cerai, habis nidah silahkan kau nikahi. Ini tawaran yang kalau menurut kita, orang datang dari jauh dengan nol kekayaan, ditawari langsung menjadi orang kaya. Nah inilah satu hal yang salah di kita. Orang datang dari jauh, contohnya mohon maaf aja, misalkan ke Bandung dari daerah, kenapa? Cita-citanya ingin jadi orang kaya. Makanya karena cita-cita ingin jadi orang kaya, tidak pernah kaya-kaya. Karena semakin banyak kebutuhan, semakin besar keinginan, semakin miskin hidup itu. Jangan dianggap orang yang kekayaannya berlimpah dia kaya. Betul, jumlah hartanya bertambah, tapi keinginan semakin bertambah juga. Akhirnya tetap miskin. Bahkan mungkin lebih miskin dari kita. Selama orang tidak merasa cukup. Bagaimana jawaban Abdurrahman bin Auf? Dia mengatakan, Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu dan istrimu. Yang akan diberikan itu setengah harta dan seorang istri. Ini pun kalau kita, mungkin istrinya akan marah kepada suaminya. Masa dirinya akan diberikan kepada yang lain. Tapi ini juga istri Sa'ad bin Arabi sangat memahami dan mengerti keinginan daripada suaminya. Nah, Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran seperti itu langsung mendoakan, semoga Allah menetapkan barokah untuk harta dan istrimu. Karena ahlun itu yang pokok itu adalah istri. Liman la ahlalahu, bagi orang yang tidak memiliki ahlun, keluarga, yaitu istri yang pokok. Jadi barokah harta karena setengah akan diberikan, barokah istri karena satu akan ditawarkan juga. Oleh Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saja di mana pasar itu. Ini ditunjukkan pasar. Coba tahun pertama Hijriah 0, tahun kedua sudah bisa berinfak
untuk perang Badar itu 500 unta, 500 kuda. Andaikan kita hitung sekarang saja, kalau satu unta harganya minimal 10 juta, itu kali 500. Kemudian kuda 10 juta kali 500. Berapa yang dikeluarkan? Kalau harganya hanya 10 juta, kita ambil 10 juta saja. Itulah yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf tahun kedua. Tambah lagi, setiap sahabat yang ikut perang Badar itu masing-masing diberikan jatah 4 dinar. 4 dinar kali 300, jadi 1.200 dinar. Bayangkan kita berhitung 1.200 dinar itu kali 4 gram seperempat. Nanti kali 1 gram berapa? 1 gram emas. Inilah orang yang berangkatnya bukan ingin jadi orang kaya. Nah, disinilah bedanya. Banyak di antara kita berangkat itu ingin jadi orang kaya. Makanya tidak pernah kaya-kaya. Kalaupun kekayaan berlimpah, semakin banyak yang diurus, semakin sayang akan harta. Justru sahabat itu, dia bukan menyayangi harta untuk disimpan, tapi sayang harta itu, ingin dibawa mati, caranya dititipkan. Kemana? Ke masjid, titipkan ke panti asuhan, titipkan fisabilillah. Itu bukti orang mencintai harta untuk dibawa mati. Kalau dikumpul-kumpul itu namanya hubbud dunya. Jadi cinta akan dat dunianya, kita harus cinta akan kemanfaatan dunia itu. Nah, sahabat yang satu lagi, Abdullah bin Mas'ud. Ini seorang yang bacaan Qur'annya bagus. Bahkan Rasul pun sering memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Quran. Satu saat kata Allah, "Ya Rasul, bukankah Quran itu turun kepadamu?" Maka Rasul mengatakan, "Saya ingin mendengar bacaan Quran itu darimu." Jadi antara sahabat Nabi yang bacaan Qurannya bagus adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau dibanding dengan Rasul itu masih bagus, masih terbaik Rasul itu bacaan Qurannya. Bahkan kita tahu dalam sejarah bahwa yang mampu, yang baik melafalkan do itu ya, itu hanya Nabi kan. Yang lainnya tidak ada. Yang fasih sekali itu kan. Nah, maka di sini 3 orang besar ini, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Sa'ad bin Ubadah. Falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghasyiyah. Nabi mendapatkan Sa'ad bin Ubadah itu dalam keadaan lagi dikerumuni oleh keluarga. Jadi keluarga sudah berkumpul mengerumuni Sa'ad bin Ubadah. Faqala, Nabi bersabda, "Aqad qada?" Apakah sudah meninggal? Jawab para sahabat atau keluarganya, "La ya Rasulullah, belum." Disinilah bahwa kaum muslimin sangat dianjurkan ketika ada orang yang sakit, dalam artian sakit keras, kalau sudah payah, kalau menurut kita, ini mohon maaf ada kata-kata menunggu waktu. Itu waktu apa kan itu? Ternyata ditunggu bukan waktu berbuka saja, waktu apapun ditunggu. Nah, menunggu waktu. Ini juga ada ajaran. Mengapa ada ajaran? Lakinu mautakum. Talkinkan oleh kamu orang yang akan meninggal. Talkinnya dengan apa? Lakona yulakinu talkin, artinya mengajarkan, mengajari. Ajarilah orang yang lagi sekarat itu dengan ucapan La ilaha illallah.
Bukan dia tidak bisa, tapi ini adalah upaya mengingatkan supaya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Ada yang mau meninggal, jadi orang itu sakit dibacakan Yasin. Mau meninggal dibacakan Yasin. Sudah meninggal bacakan juga Yasin. Harusnya marah. Kenapa dibacakan Yasin jadi meninggal dunia kan itu? Ya, kalau itu Yasin itu penyebab orang itu meninggal dunia. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu diminta oleh seorang jamaah karena suaminya itu sudah berbulan-bulan sakit. Saya baru tahu setelah ada telepon dan SMS dari yang termaksud. Tinggal di Bandung tapi dirawat di, mohon maaf saya sebut rumah sakitnya di daerah Cimahi. Ya datang, betul dalam keadaan sudah menurut mohon maaf apa yang kita alami dari beberapa kejadian, orang ini tidak akan lama. Bahkan kalau alatnya dicabut, ini akan dinyatakan meninggal dunia. Hanya karena kebetulan anaknya, mantunya, keluarganya banyak yang dokter, kita tidak bisa menyarankan mereka untuk dicabut alat itu. Kenapa? Karena mereka masih berharap juga. Apa yang diharapkan kedatangan saya? Mereka mengharapkan saya datang mendoakan sebagaimana orang lain, membacakan Quran dan sebagainya. Nah, saya datang ke sana karena sudah tahu apa yang diharapkan, maka saya memberikan nasihat. Bagaimana menghadapi orang yang sakit seperti ini? Apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, cuman kelihatannya ya mereka tidak begitu berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Tidak biasa. Sebab yang lain datang pasti akan berdoa untuk yang sakit, diamini oleh orang yang hadir keluarga, bahkan membacakan Quran. Nah, semua itu saya sampaikan tidak benar. Ini yang Nabi ajarkan. Ketika yang sakit, dapatkan yang sakit dengan mendoakan Allahumma rabban nas mudhibal ba's isfi anta syafi la syafi'a ila anta syifaan la yughadiru saqama, sampai dipegang sakitnya. Nanti yang sakit Nabi pun mengajarkan doa dengan membaca bismillah 3 kali, bismillah 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 sambil memegang yang sakitnya. Kemudian a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Itu yang saya sampaikan. Kalaupun kita menenangkan, silahkan untuk berdoa pada Allah, baca Quran, jangan dikaitkan dengan yang sakit. Nah, menurut hitungan saya ini tidak akan, kalau dicabut saat itu pun akan nyatakan meninggal dunia. Kurang lebih 2 jam sampaikan nasihat. Setelah itu pulang dalam hati hanya berdoa, mudah-mudahan ya dengan masih alat itu ada, dinyatakan meninggal dunia. Karena kasihan, kasih ilmu justru dipasang alat itu bukan memudahkan atau meringankan, bahkan semakin memberatkan bagi si pasien itu. Kita pulang, nah, terus nggak ada berita. Seminggu kemudian baru ada beritanya bahwa orang itu meninggal dunia. Ternyata saya pulang jam 11 siang, dia meninggal jam 1:30. Cuman itulah tidak berkenan apa yang saya sampaikan. Waktu meninggal saya nggak diberitahu. Mengapa? Kalaupun diberitahu, rasanya mungkin keluarga terganggu. Karena yang akan kita jalani insya Allah sesuai dengan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Tidak seperti yang mereka inginkan.
Nah itu juga bagian dari dakwah. Terkadang ya orang tidak terima untuk pertama-tama, tapi insya Allah untuk kemudian hari apa yang kita sampaikan itu akan terbukti. Nah lagi di komuni Nabi mengatakan akad kodo, apakah dia sudah meninggal? Ini pertanyaan Nabi wajar. Mengapa? Karena kalau orang mau berkumpul dalam artian orang itu dalam keadaan sakit parah, punten cek sunamah, nya tadi tinggal ngantosan, terus ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini juga sama, masih ada orang berpikiran kenapa tidak lengkap? Ya hanya la ilaha illallah saja. Tapi juga ada yang berpikiran cukup dengan Allah. Tidak perlu pakai la ilaha illallah. Kenapa? Alasannya bagaimana nanti kalau si yang sakit itu pas la ilaha meninggal dunia. Belum illallah kan itu. Ya, belum meninggal illallah sudah meninggal dunia. Kan celaka katanya. Tiada Tuhan, mau tepan gitu. Itu kan otak pikiran. Khawatir dia tidak lengkap, cukup Allah saja. Saya jawab, kita harus khawatir dia bisa baca lengkap. Atau kita yakin dia bisa baca lengkap. Kalaupun betul kejadiannya kita dengar lagi dia mengucapkan la ilaha mau ilallah maut, ini salah malaikat. Kenapa? Dia mau melengkapi malaikat penyambutan gitu. Nah itu jangan dipikir dengan pikiran seperti itu. Jadi pikiran, perasaan jangan ikut masuk. Apa yang Rasul ajarkan itu saja. La ilaha illallah. Bahkan satu saat si yang sakit itu mendengar dia menganggukkan. Satu saat ada yang mengisyaratkan cukup. Nah kalau sudah cukup itu diam. Artinya dia sadar untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini memang ada kejadian 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu ada orang menurut syariat kalau sudah sekarat begitu kan tidak lama lagi meninggal dunia. Terus ditalkini. Nah dikasih talkin la ilaha illallah. Ternyata orang ini sehat kembali. Bahkan sampai sekarang masih hidup. Nah setelah dia sehat, tahu, dia sadar siapa yang mentalkininya itu. Akhirnya dia membenci orang yang mentalkininya itu. Cek nalkinan, abdi jadi dipegang hewa sana. Nah si bapak sana, nah nitah paeh kadi dia nah gitu pak. Nah ini kesalahan apa? Salah persepsi. Kenapa? Yang sakit itu kan parah harus ditalkini. Yang memberikan talkin siapa? Maka nanti talkin itu terjadi satu, ada orang yang sakit, kedua ada yang sehat. Yang sakit, yang sehat. Nah, sakit yang mana yang ditalkin itu? Sakit yang sudah memungkinkan dia akan meninggal dunia. Jadi sah atau nakinana matak nama kieu aya nu sakarat, ieu henteu sakarat kan gitu. Ada yang sekarat, ada yang tidak sekarat. Nah, yang tidak sekarat itu menyampaikan, mengajarkan talqin kepada yang sedang sekarat. Kalau ini tidak sedang sekarat, ini juga tidak sedang sekarat, boleh tidak mentalqinkan? Tidak boleh. Yang satu sekarat, yang satu sekarat, bagaimana? Ya masing-masing kan itu. Ini terjadi kenapa salah satu kan? Ada yang sekarat, ada yang tidak. Nah orang ini hendak menjalankan apa yang Rasul ajarkan, mentalqinkan orang yang sedang sekarat. La ilaha illallah. Apalagi ini sehat tidak boleh Pak kadir sok la ilaha illallah itu apalagi itu kan. Sedang sakit pun ada kerjaan seperti itu. Nah setelah dia sehat, dia marah kepada yang mentalqinkan, maka dia laporan. Saya dimari bagaimana sikap saya? Ya kita jawab, biarkan dia begitu. Insya Allah nanti kalau sudah
sadar akan hilang marahnya itu. Orang yang marah itu tidak sadar pada satu saat dia mungkin akan sekarat lagi. Insya Allah tidak akan ada yang mental gini. Nah, bisa cagar dari pan itu. Nanti saya dimarahi lagi kan. Ini pernah kejadian, saya sebut tempatnya. Ada orang meninggal dunia sudah 2 kali tidak jadi. Jadi sudah datang meninggal, ternyata mau dimandikan bangun lagi. Nah, itu satu. Kemudian beberapa waktu kemudian meninggal juga katanya. Nah ini sudah siap, sudah selesai dimandikan, siap kapan dia bangun lagi Pak. Akhirnya ada berita meninggal yang ketiga kali, semua nggak mau. Jangankan orang lain, keluarganya pun nggak mau, Pak, takut bangun lagi kan itu. Harusnya gembira Pak. Kalau yang meninggal bisa bangun lagi, hidup lagi, harusnya gembira. Kenapa gembira? Kan kalau meninggal menangis sedih. Tapi aneh, ketika dia bisa bangun lagi malah lari kan itu. Jadi menangis itu untuk siapa? Nah inilah kadang-kadang manusia seperti itu. Tapi kalau ada yang meninggal dunia menangis, ini tidak berdosa. Karena Rasul pun pernah mengalami seperti di hadis yang kemarin, ketika cucunya meninggal dunia, Rasul pun mengeluarkan air mata, berlinang air matanya. Nah ketika dijawab oleh sahabat, belum ya Rasul, Rasul memperhatikan Sa'ad bin Ubadah, pabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul nangis. Nah, di sini mohon maaf, bakanya Rasul, nangisnya Rasul jangan dibayangkan seperti ini. Ya, di hadis yang lain kan Rasul itu kalau kepada cucunya taqaqqa ka'annaha pishanin. Dia menahan tapi airnya terus keluar, dadanya kelihatan bergetar. Kenapa? Menahan rasa sedih. Ini juga sama. Rasul menangis Rasul itu seperti Rasul tertawa, jangan dibayangkan seperti tertawa kita. Karena Rasul itu ya tertawa itu hanya sekedar apa ya, kalau kita tertawa sampai terbahak-bahak. Ini yang tidak pernah atau Rasul SAW ajarkan. Rasul melarang tertawa seperti itu. Nah, menangis pun Rasul sama. Rasul menangis. Falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang hadir itu melihat Rasul SAW menangis, bakau, mereka pun ikut menangis. Disinilah bahwa seringkali orang itu kadang-kadang terobsesi, terpengaruhi oleh yang lain. Rasul menangis, yang hadir ikut menangis. Jadi setingkat Rasul menangisi Sa'ad bin Ubadah. Artinya sahabat yang lain juga ikut terbawa untuk menangis. Ini boleh? Boleh. Tapi jangan sengaja membuat supaya orang menangis. Bahkan kemarin di hadis yang lain, di hadis yang pertama itu, ada orang datang jauh-jauh ingin membantu untuk menangisi, meratapi si mati. Ini yang tidak boleh. Satu, sengaja meratapi. Kedua, sengaja datang untuk membantu menangisi yang mati itu. Kalau sekedar sedih, nangis, ada masalah. Karena itu adalah dalam hadis kemarin disebut rahmah. Rahmat Allah di mana menetapkan setiap jiwa itu akan seperti itu. Bila sesuatu yang menyedihkan, dia akan menangis. Seperti sesuatu yang membuat gembira, dia akan tersenyum, tertawa. Itu sehat. Faqal, Rasul bersabda, ala tasma'un, tidakkah kau mendengar, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Allah tidak akan menyiksa dengan air mata yang ini, dengan turunnya air mata, wala bihusnil qalbi, atau juga dengan husnil qalbi,
sedihnya hati, walakin yu'adzibu bihada, dia mengisyaratkan Allah akan menyiksa dengan ini. Wa asyara ila lisani, Allah Rasul mengisyaratkan pada lisannya. Walakin yu'adzibu bihada au yarhamu, Allah akan menyiksanya dengan ini atau Allah menyayanginya. Maka di sini ada yang Rasul contohkan, sekedar sedih, menangis yang wajar silahkan. Tapi ketika terjadi ratapan, inilah yang tidak dibenarkan. Bahkan menangis yang mohon maaf meratap hingga bahasa kita meraung-raung. Jadi nangis nanti tepikeun ka, aduh, ini mohon maaf pernah terjadi juga. Ada seorang tuh menangis seperti itu karena bapaknya meninggal dunia. Ini sebenarnya yang tidak sangat dianjurkan ataupun yang setelah yang dilarang dalam Islam. Hingga orang yang datang bisa terpengaruh. Ini yang tidak dibenarkan. Jadi menangis si mati itu sebenarnya orang yang hidup menghadapi yang mati itu hubungan batin, Pak. Bukan terpengaruh sama yang lain, tapi sejauh mana hubungan emosional seorang yang sakit atau dengan hingga mati, yang mati dengan yang hidup. Itu sama. Pernah saya sampaikan bahwa kalau orang menyalati yang wafat itu tidak bisa disamakan setiap orang. Yang meninggal itu A, B, C, D, saudara. Contohnya 4. Bisakah sama kepada 4-4-nya? Jawabnya tidak. Mengapa? Karena masing-masing memiliki hubungan batin yang berbeda satu sama lain. Ya, maka itu saya pernah menyampaikan bagaimana seorang menyalati ketika ibunya yang wafat, menyalati ketika bapaknya yang wafat atau yang lainnya. Karena di sini ada kaitan dengan hubungan emosional. Ini ada pengalaman bisa di Bandung 1, 2, 3. Bukan sengaja, tapi begitulah. Kita belum lebih dari 5, di bawah 5, bahkan mungkin hanya 3, 4 lah yang lebih terasa. Kenapa? Semakin dekat hubungan seorang dengan yang lain secara emosional, maka itulah yang menjadikan nikmat dan tidaknya ketika menyalati orang termaksud. Dia menyalati, tapi nggak ada kaitan sama sekali secara emosional. Dia bisa menyalati, dan itu dianjurkan. Tapi akan berbeda dengan ketika menyalati secara emosional, dia punya hubungan dekat. Ini bukan dibuat-buat, tidak bisa lagi. Ieu mah da ka bapak hayang lebih husuk teu bisa. Ieu mah da itu nu saja yang teu bisa. Itulah kadang-kadang ini adalah kondisi yang terjadi begitu saja, mengalir begitu saja tanpa ada upaya tertentu. Nah, maka disinilah wajar kalau kita harus berusaha bagaimana nanti di saat kita meninggal, orang yang menyalati itu betul-betul hubungan batin tidak bisa lepas dengan yang meninggal itu. Kenapa? Karena ini yang mahal itu. Sampai ini bukan lagi cerita, tapi banyak kejadian. Mengapa Bapak masuk Persis, jadi anggota Persis? Jawabnya, kalau saya masuk anggota Persis, jadi anggota Persis minimal kalau saya mati jelas siapa yang menyalati saya. Jadi ngahaja lebet Persis naon di mana maut jelas aya nu nyolatan. Coba Pak, ini kita perhatikan saja di luar jamiah Persis, di luar yang Quran Sunnah, siapa orang yang begitu datang ke yang meninggal dunia, kalau sudah dimandikan menyalati itu jarang. Satu, semangat untuk menyalati. Kedua, semangat untuk mengantar. Ini semangat untuk menyalati karena ada diperintahkan, dicontohkan
Bahkan Nabi menyatakan bagi yang menyalati itu mendapatkan satu qiraat. Nah, kemudian kalau sudah menyalati dia mengantar dapat satu qiraat lagi. Jadi kalau menyalati dengan mengantar itu jadi dapat dua qiraat. Maka disinilah saya di cabang misalnya saya berusaha kalau ada yang meninggal itu keluarga langsung dihubungi, ditanyakan mau dikuburkan kapan, di mana. Ini penting diberitahukan kepada anggota yang lain, jajaran ya anggota yang lain. Untuk apa? Supaya mereka bukan sekadar datang menyalati, tapi berusaha datang dan mengantar. Nah, dengan menyatakan akan dikuburkan jam sekian, tempatnya di mana, nah mereka menghitung waktu. Ini juga, mohon maaf, si keluarga jangan udah tamu bagaimana keluarga betul. Bagaimana keluarga, tapi keluarga harus menyadari bahwa yang datang itu banyak keperluan. Jangan sampai saat mau penguburan semua sudah pada pulang. Artinya tidak ada yang mengantar. Atau yang mengantar sangat kurang. Mengapa? Karena mereka waktunya tidak cocok. Tapi kalau sudah beritahukan kapan dan di mana, semua akan menghitung. Ya, untuk datang ke tempat kejadian, tempat orang meninggal itu menghitung, dia bisa menyalati, dia juga bisa mengantar. Hanya memang ada yang Nabi larang untuk mengantar, yaitu kaum ibu. Kata Umayyah, nuhina anitiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengantar jenazah, namun tidak keras larangan Nabi itu. Tidak menekankan sampai tidak boleh sama sekali. Nah, dari sinilah ulama menetapkan bagi kaum ibu, wanita, hukumnya makruh mengantar jenazah. Justru dengan makruh itulah enak ibu-ibu itu. Kalau bapak-bapak kita semua ingin dapat pahala harus berangkat mengantar. Sedangkan ibu-ibu dapat pahalanya tidak mengantar. Kenapa yang namanya makruh? Melakukan tidak dapat pahala. Ya. Jadi melakukan tidak dapat pahala. Nah, kemudian kalau dia meninggalkan justru dapat pahala. Jadi enak ibu-ibu itu meninggalkan tidak melakukan sudah dapat pahala. Ini berbeda dengan laki-laki. Maka disitulah ada kebiasaan dan memang upaya bagaimana kita seorang meninggal dunia, kalau sudah meninggal sekian, ya paling telat 1 jam kita mandikan untuk dikafani dan disalati. Kita masih ingat sebulan yang lalu ada orang 1 jamnya jamaah di masjid, tapi bukan anggota. Kita sudah siap memandikan, tapi pihak keluarga mohon maaf, walaupun keluarga kami ini meninggal jam 2 siang, karena akan dikuburkannya jam 8 pagi. Menurut kami tidak boleh dimandikan kecuali nanti disimpannya itu paling lama 12 jam setelah dimandikan. Hanya semua jamaah balik lagi, Pak. Tidak jadi memandikan itu. Ternyata dia dimandikan jam berapa? 8 malam. Jadi 6 jam kemudian 8 malam dengan hitungannya nanti supaya jam 8 pagi ini tidak berdasar. Kenapa? Secara sunnah harus secepatnya. Dia menganggap bahwa kalau sudah dimandikan akan membusukkan itu. Mohon maaf, kalau jenazah nggak dimandikan membusuk tidak? Membusuk sebenarnya. Karena itu bakteri, ya. Bakteri pembusuk itu sudah langsung aktif ketika orang meninggal dunia. Tapi justru dengan dimandikan itu, setiap orang yang datang dia akan menyalati. Dan di kita alhamdulillah mayoritas di Persis jarang sengaja datang dibawa ke masjid. Karena zaman Nabi pun jarang, Pak. Artinya di rumah saja si mati itu setiap yang datang menyalati yang meninggal itu kalau tempatnya memungkinkan. Kalau tidak mungkin mereka ditempatkan di masjid atau di madrasah. Ini untuk apa?
Nah, itu supaya mempercepat pengurusan setiap orang bisa menyalati. Akhirnya, nih mohon maaf, jamaah pun baru bisa menyalati itu subuh, Pak, pada subuh. Karena malam tidak mungkin juga, kan ada urusan semua. Pada subuh baru bisa menyalati. Ini yang saya baru dengar sudah lebih 27 tahun di Bandung, baru dapat dengar kemarin kejadiannya tidak boleh dimandikan lebih dari 12 jam untuk dikuburkan. Ini sangat kalau menurut saya sangat bertentangan. Tapi saya sampai ini belum tanya secara medis apakah betul. Tapi insya Allah apa yang disampaikan oleh Nabi, diajarkan Nabi itu adalah yang paling baik. Secepatnya untuk dimandikan, dikapani, setiap datang menyalati. Mengapa ya 10 menit? Kalau tilu besana 2 Pak. Saya jenazah biasa dimandikan naon buana berarti Allah radu aja desa. Lajeng anu kaduana hiji-hiji atuh si hilapnya. Ya, hiji heula. Eta sok hilap itu teh si teuing teh. Ya datang menengok ya, kita menyuk takziah kepada yang meninggal belum dimandikan. Artinya kita belum bisa menyalati. Ada doa khusus tidak ada. Hanya kita berdoa, silahkan aja berdoa untuk itulah diantaranya kenapa mesti dimandikan untuk jalati. Kalau belum, ya kita hanya memohonkan ampun saja bagi si mati itu. Jadi kalau ada waktu ya balik lagi untuk menyalati. Memang ada kejadian, ini mohon maaf, ada kejadian sudah beres dia menyalati, baru tahu belum dimandikan. Itu ada Pak, pernah ada kejadian. Bagaimana ya? Saya kan sudah. Kalau bisa balik lagi kan. Kalau sudah dimandikan, kita baru menyalati. Tadinya tidak sah kan? Kenapa? Dia memandikan jenazah yang menyalati jenazah yang belum dimandikan. Itu pernah terjadi. Jadi setelah dia selesai pulang, berapa waktu kemudian kata tetangga yang lain, loh kenapa ya baru dimandikan? Dia bingung kan. Saya tadi menyalati, tidak ada seorang keluarga pun yang mengatakan dia belum dimandikan. Jadi sebenarnya tidak ada khusus doa ketika datang kepada yang mansusnya tidak ada, datang kepada yang meninggal yang belum dimandikan, tidak ada Pak. Itu mah silahkan bahasa kita saja. Ya, makanya itulah nanti yang sunnahnya itu yang di dalam sholat. Maka kedua, doa saat tarawih sambil sareng doa saat tahajud. Setiap salat wajib itu ada dzikir dan doa. Ini salat wajib. Hukumnya sunnah. Adiku wa doa ba'da sholah hukumnya sunat. Sekarang setelah salat sunat tidak ada doa seperti doa setelah salat wajib. Maka kalaupun mau berdoa ya silakan sebelum salat, sebelum bebas itu. Tidak ada doa yang khusus. Baik sebenarnya waktu kita tahajud pun tidak ada doa yang khusus. Hanya ada doa misalkan Nabi pernah berdoa Allahumma inni a'udzu biridhoka, itu ada di dalam salat, pernah Nabi menggunakan baca itu. Ada juga Nabi membaca itu setelah salat. Jadi kalau kita sudah selesai tahajud, duduk, ya kita berdoa silahkan melanjutkan. Tapi kalau setelah tarawih, nanti orang duduk lama-lama dianggap seperti setelah salat wajib, ini yang tidak ada. Nah, artinya setelah itu ya bubar, ya selesai. Nah ini juga mengapa bahwa tarawih atau tahajud itu yang terbaik, ya tahajud yang terbaik dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Walaupun ini berjamaah pun boleh, tapi kalau sengaja berjamaah untuk tahajud tidak dibenarkan. Kalau kita tengah aja sekarang mana, tapi ngahajakan dikumpulkan itu yang tidak boleh ada dalam tahajud.
Namun tarawih itu ada kan contohnya. Maka di sini selama tidak ada contoh yang khusus dari Nabi, kita jangan melakukan. Kenapa? Nanti dianggap orang seperti salat wajib. Contoh begini aja. Untuk salat wajib saja ada yang memberikan fatwa, yang memberikan ini ketika kita safar tidak perlu berdoa dan zikir. Ya, ternyata kita buka dalil, jangankan ketika safar di tempat sendiri pun ketika mukim doa dan zikir setelah sholat itu hukumnya sunat. Ya, karena sunat melakukan silahkan nggak apa-apa. Cuman masalahnya di sini ada satu ijabah kan. Adbari sholawat tuh doa setelah selesai sholat itu. Di samping ada contoh dari Nabi untuk melakukan zikir. Nasruddin Al-Albani misalnya di dalam Sifatus Sholatin Nabi yang 1 jilid, di sana hanya dari takbir sampai salam. Kemudian ada yang lebih lengkap yang 3 jilid, Aslu Sifati Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih Nasruddin Al-Albani sama juga. Tidak ada zikir dan doa, hanya takbir sampai salam. Ini kayaknya beliau menganggap untuk apa? Bahwa inilah yang Nabi ajarkan yang sifatnya wajib untuk dilakukan. Yang lainnya adalah sunat kan gitu. Tas jadi Pak. Tuh, berhilap deh jangan. Zikir pada sholat mau mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya mau astagfirullahaladzim mana langsung wajib dan Astagfirullahaladzim dengan astagfirullah. Dina hadisnya teh istighfaro salasan. Nabi itu beristighfar 3 kali. Kabbaro salasan. Nabi takbir 3 kali. Kan gitu. Kalau takbir 3 kali Allahu Akbar. Istighfar 3 kali astagfirullah. Kan gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Kumaha lamun make hal adim? Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya, astagfirullahaladzim istighfar lain itu ya. Ya, itu banyak. Kan istighfar sasan astagfirullah, astagfirullah kan gitu. Sekarang nami astagfirullahaladzim. Katanya tidak boleh gitu. Pertanyaannya, astagfirullahaladzim istighfar bukan gitu. Ya itu Pak. Sebab mohon maaf, ada yang mengatakan tidak boleh pakai haladim. Istighfar sasan astagfirullah, betul ada yang mengatakan astagfirullah aja. Tapi ketika istighfar salasan itu kan ini karena aladim itu adalah sifat. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah Al-Azim yang maha agung kan itu. Astagfirullah. Memang diuraikan gitu, lamun keheul amak astagfirullah ya budak kan gitu. Tara make astagfirullahaladzim ya budak gitu. Tapi untuk istighfar dalam satu astagfirullahaladzim kan itu. Itu saja pertanyaannya. Kalau lengkap istighfar bukan, itu saja. Nah ini bukan hari ini, sudah belasan tahun orang meributkan, bahkan 20 tahun yang lalu sudah ada hal seperti itu. Insya Allah apa yang ya diajarkan ataupun biasa dilaksanakan oleh ya guru kita misalnya Abdurrahman dan yang lainnya itu mereka juga bersandar pada dalil ya kan itu. Kayak begini Pak, ini mohon maaf, istiadah misalnya itu kan orang umum hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal ada istiadah itu a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu kan ada sahih. Sampai ada pendapat yang kalau dalam sholat tidak boleh yang tadi, mesti a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Maka disinilah istiadah itu bukan Quran. Makanya nanti kalau baca Quran
A'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung yang lainnya pakai lahjah baca Quran, silahkan. Kenapa ta'awud bukan Quran? Hanya karena membacanya sama jadi anggap aja Quran kan gitu. Ta'awudnya itu sendiri, ta'awud. Makanya coba aja yang baca Quran bacanya jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cek laguna kumaha teh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa nafthihi kan itu. Kumaha teh laguna kan itu. Itu membuktikan bahwa ta'awud isti'adah bukan Quran. Cuman kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim ada lafaz yang sangat mirip kan. Fasta'id billahi minasyaitonirrajim gitu. Ini yang apa? Ya, mohon maaf tuh kadang-kadang membikin ragu sampai ya wajar. Kita sampai jadi tanya mana yang rojih kan itu. Ya, kalau ini rojih berarti mana yang arjah kan itu saja. Itu enteng aja itu aja. Kalau memang ini bukan, kalau pakai aladim istighfar bukan itu saja. Jam genep Pak. Wallahu a'lam.